Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kota Bomali PS yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film India yang menceritakan 3 personil polisi yang terjebak dalam konspirasi politik para penguasa. Bergenre thriller kriminal, Kota Bomali PS merupakan film India berbahasa Telugu yang disutradarai Teja Marni dan dibintangi Srikant, Faralaxmi, Sarat Kumar, Rahul Vijay, dan Sivani Rajeska. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan ditangkapnya 3 pemuda kriminal oleh Inspektur Divisi Kejahatan bernama Razia Ali. Rencananya ketiga pemuda tersebut akan ditembak mati atas perintah penguasa. Dan karena lokasi yuridikasi berada di daerah Kota Bomali, komisaris meminta Ali bekerja sama dengan wakil inspektur lokal bernama Ramakrishna. Singkatnya, setelah menewaskan ketiganya, Ramakrishna membuat laporan tertulis dan mengatakan jika para tersangka tewas karena berusaha melarikan diri. Ramakrishna merupakan personel polisi yang sangat terkenal di dunia kriminal. 32 tahun mengabdi membuatnya memiliki banyak koneksi termasuk kepada penjahat kelas kakap. Bahkan atasannya sendiri sampai menyebutnya sebagai serigala yang berseragam polisi. Daerah Kota Bomali akan berlangsung pemilu untuk pemilihan Menteri Dalam Negeri. Kelompok politik baik oposisi maupun yang berkuasa sama-sama menunjukkan taringnya untuk mendapatkan suara dari rakyat. Seorang pemuda bernama Raffi ditawarkan sejumlah uang oleh salah satu paslon legislatif yang ada di lingkungannya. Namun karena memiliki etiket jujur dan tidak mau menerima suap, Raffi hanya menghargai walaupun yang meminta dukungan adalah pamannya sendiri. Raffi sebenarnya adalah personil polisi yang baru saja dilantik. Ia tinggal bersama sang ibu dan adik perempuannya. Ayahnya yang bernama Adi Narayana juga seorang polisi. Namun karena sebuah tugas berbahaya, beliau akhirnya meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu, driver kantor bernama Gupta sudah dipindahkan ke divisi lain. Dan sebagai inspektur Kota Bomali, Anil akhirnya memberikan tugas pertama kepada Raffi untuk mengisi posisi tersebut. Di saat yang bersamaan, Ramakrishna meminta izin memakai jeep kantor karena ada kasus yang ingin ditanganinya. Dan sebagai driver baru, Raffi kemudian menemani Ramakrishna menuju ke tempat kejadian. Namun setelah mereka keluar dari kantor, ternyata Ramakrishna tidak benar-benar menghadapi kasus. Ia hanya ingin mengambil sepeda motornya yang ditinggalnya sebelum penembakan tadi malam. Sekembalinya ke kantor polisi, Ramakrishna mendapatkan bawahannya sedang menginterogasi 2 pelajar yang tertangkap basah melakukan hubungan mesum. Dan karena si wanita adalah pelajar di sekolah yang sama dengan putrinya, Ramakrishna khawatir jika putrinya juga melakukan hal yang sama. Dengan panik, Ramakrishna menelpon sang istri untuk menanyakan kabar sang putri. Dan karena tidak diangkat, ia pun memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Perasaan Ramakrishna sedikit lega lantaran sang putri yang bernama Chinu sedang melakukan latihan tari. Dan kepada Raffi, Ramakrishna mengatakan dengan jujur jika hubungannya dengan Chinu sedang tidak baik-baik saja. Terkait pemilu yang akan berlangsung 3 hari lagi, Anil mengatakan kepada Ramakrishna jika Menteri Dalam Negeri meminta kepolisian untuk melakukan penjagaan ketat terkait protokol keamanan menjelang pemilu. Menteri Dalam Negeri yang bernama Pramod tiba di Kota Bomali bersama para pendukungnya. Ia menemui calon legislatif bernama Nagavali dan memberikan sejumlah uang yang nantinya akan dibagi kepada semua relawan partai. Pramod juga mengatakan kepada Nagavali agar mereka tidak boleh lengah. Karena bagaimanapun dalam politik kesalahan kecil bisa berdampak besar dan mempengaruhi tingkat keberhasilan pemilu. Di kantor polisi, Ramakrishna diminta merekayasa sebuah kasus di mana ada seorang pemuda mencintai putri pejabat daerah namun tidak direstui. Melalui interogasi singkat, si pemuda mengatakan jika ia memang mendatangi kediaman si pejabat pada pukul 12 malam. Namun kedatangannya untuk memberikan surprise kepada putri si pejabat yang diklaimnya sebagai kekasihnya.
Dengan melakukan strategi kotor, Ramakrishna mengambil botol minuman bekas si pemuda dan selanjutnya mengisinya dengan bahan bakar bensin. Ramakrishna kemudian membakar salah satu jendela yang mengarah ke kamar putri si pejabat. Dan karena menggunakan bensin yang dibawanya, otomatis si pemuda akan menjadi tersangka karena sidik jarinya masih tertempel di botol tersebut. Kepada Raffi, Ramakrishna mengatakan jika sistem seperti ini sudah bukan rahasia umum, di mana para penguasa sering menjadikan polisi sebagai alat untuk memuluskan keinginan mereka yang tidak sesuai harapan. Di tempat lain, seorang poluan bernama Kumari dilecehkan oleh pemuda bernama Muna. Dan karena tidak terima, Kumari kemudian membuat laporan pengaduan kepada Inspektur Anil untuk memanggil Muna ke kantor polisi. Namun saat sudah tiba di kantor, Muna yang datang bersama kelompoknya malah membuat keributan. Dan karena merasa geram, baik Raffi maupun Ramakrishna, keduanya langsung menjembloskan Muna ke balik jeruji besi. Tidak puas dengan hal tersebut, Ramakrishna juga mengacungkan senjata api kepada kelompok Muna yang masih membuat keributan. Namun tanpa disadarinya, ada seorang pemuda bernama Raja Rao yang merekam semua aksinya. Raja Rao juga menelpon seseorang untuk melaporkan penahanan Muna. Dan ternyata dari sini barulah diketahui jika Muna adalah pemimpin kelompok pemuda dari kasta Dalit. Faktanya selama ini kasta Dalit adalah penyumbang suara terbanyak dalam pesta demokrasi. Bahkan suara mereka bisa mencapai 60% dari total pemilih global. Muna berani melakukan pelecehan lantaran ia merasa dilindungi oleh penguasa, di mana beberapa bulan belakangan ini dirinya ditunjuk sebagai ketua tim ses dari kasta Dalit untuk memenangkan Pramod di pemilu selanjutnya. Setelah mendapatkan perintah dari Komisaris, Anil langsung memerintahkan Ramakrishna untuk membebaskan Muna. Dan tidak terima dengan perlakuan yang didapatkannya, Muna merasa jika ia harus memberi peringatan kepada Ramakrishna. Melalui video yang direkam Raja Rao, ia kemudian mengancam Nagavali agar mempublikasikan video tersebut dengan hashtag polisi menyerang warga tidak bersalah. Di sisi lain, Ramakrishna mengajak Raffi menghadiri acara pernikahan putri pejabat daerah. Dan bersama ponakannya yang bernama Rahul, mereka kemudian pergi dengan menggunakan mobil jeep milik Ramakrishna. Selama acara berlangsung, keduanya mengkonsumsi alkohol dengan cukup banyak. Dan setelah acara selesai, Ramakrishna mengajak Kumari untuk ikut pulang bersama mereka. Tanpa disangka saat sedang dalam perjalanan, Rahul yang melaju dengan kecepatan 60 km tidak sengaja menabrak pemuda bersepeda motor. Dan setelah memastikannya, ternyata pemuda tersebut adalah Raja Rao. Sedikit berdebat dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, Ramakrishna menyadari jika tabrakan tersebut diketahui kelompok Dalit maka akan terjadi masalah besar. Oleh sebab itu, ia pun meminta kepada Raffi dan juga Kumari untuk segera pergi meninggalkan TKP. Mendengarkan penjelasan Ramakrishna, Raffi sangat tidak setuju. Apalagi melihat Raja Rao yang masih bernyawa, ia pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun di luar dugaan, Rahul yang diperintahkan membawa mobil malah melarikan diri. Ia takut disalahkan karena yang menabrak korban sebenarnya adalah dirinya. Nah, saat sudah berada di rumah sakit, Muna dan beberapa pemuda kasta Dalit ternyata berada di sana. Dan tidak mau tindakannya diketahui oleh mereka, ketiganya langsung buru-buru membawa Raja Rao kepada dokter terkait. Di luar perkiraan, dokter malah menyatakan jika Raja Rao telah meninggal dunia. Dan karena mencium aroma alkohol dari mulut Ramakrishna, dokter menganggap jika tabrakan tersebut terjadi karena kelalaian mereka. Muna yang mengikuti dari belakang sangat terkejut lantaran korban tabrakan adalah Raja Rao sahabatnya. Dan yakin jika Ramakrishna adalah dalang di balik kecelakaan tersebut, ia pun langsung memerintahkan kelompoknya untuk melakukan pengejaran. Di kantor polisi, Ramakrishna yang berhasil meloloskan diri menjelaskan kronologi kecelakaan kepada Inspektur Anil. Dan walaupun tidak bersalah, Anil tetap merasa jika ketiganya akan disudutkan menjadi tersangka. Mencari solusi agar anggotanya bisa terlepas dari tuduhan, Anil malah mendapatkan telepon dari komisaris. Di saat yang bersamaan, Ramakrishna menyaksikan siaran televisi yang memperlihatkan dirinya sedang mengacungkan senjata api kepada kelompok pemuda Dalit.
Dan berdasarkan insting kepolisiannya, ia pun merasa jika mereka sedang berada dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, Ramakrishna langsung menyerang salah satu anggota polisi dan kemudian meminta Raffi mengambil alih mobil kantor. Ternyata dugaan Ramakrishna sangatlah tepat. Komisaris yang mendapatkan tekanan dari Menteri Dalam Negeri diperintahkan menangkap ketiganya dan menjadikan mereka sebagai tersangka pembunuhan. Di sisi lain, beberapa menit yang lalu, Muna ternyata telah mengancam Menteri Dalam Negeri. Ia mengatakan jika pemerintah tidak bisa menangkap Ramakrishna, maka seluruh kasta Dalit akan mengalihkan suaranya kepada pihak oposisi. Puncaknya karena ancaman tersebut, Pramod berjanji di hadapan media jika ia akan menangkap ketiga tersangka dalam kurun waktu 24 jam. Kepada Raffi dan juga Kumari, Ramakrishna mengatakan jika mereka adalah korban politik penguasa, di mana Pramod yang takut kehilangan suara terpaksa melakukan perburuan karena ancaman yang diberikan Muna. Namun walaupun begitu, jika mereka bisa bersembunyi sampai masa pemilu selesai, kemungkinan tuduhan tersebut bisa dibatalkan. Sadar jika tidak mungkin melakukan pelarian dengan jeep polisi, Raffi meminta bantuan kepada sepupunya bernama Ajay. Dan singkatnya mereka pun dibawa dengan menggunakan truk pengangkat barang. Selama di perjalanan, Ajay sempat dicegat oleh polisi senior bernama Murti. Namun di luar perkiraan, Murti malah membiarkan ketiganya pergi begitu saja. Geram karena kepolisian belum bisa melakukan penangkapan, Pramod akhirnya mendapatkan informasi penting dari komisaris. Beliau mengatakan jika Ramakrishna bukanlah polisi sembarangan. Selain memiliki hubungan baik dengan para polisi senior, ia juga memiliki koneksi kepada para penjahat kelas kakap yang tersebar di seluruh penjuru India. Dan jika Pramod benar-benar ingin menangkapnya, maka ia harus meminta bantuan kepada Inspektur Divisi Kejahatan yang tak lain adalah Razia Ali. Masih berada di perjalanan, truk yang dibawa Ajay lagi-lagi dicegat oleh polisi perbatasan. Dan sebelum keberadaannya ditemukan, ketiganya kemudian kabur dengan berjalan kaki. Mengitari lajur sungai dengan cara mengendap-endap, mereka kemudian kembali ke dalam truk setelah lokasi mereka sudah jauh dari razia kepolisian. Tiba di sebuah kedai minuman, Kumari mengatakan jika ia harus menelpon sang ibu untuk menanyakan apakah beliau sudah mengkonsumsi obatnya atau belum. Dengan meminjam ponsel si pemilik kedai, ia pun bersiap untuk melakukan panggilan. Namun sebelum benar-benar tersambung, Ramakrishna mengatakan jika sebaiknya Kumari menelpon tetangganya saja. Karena bagaimanapun jika polisi sudah berada di kediamannya, maka lokasi mereka akan terlacak dengan mudah. Ternyata apa yang dikhawatirkan Ramakrishna sangatlah tepat. Ali yang sudah mempelajari latar belakang kehidupan ketiga tersangka kini sudah tiba di kediaman Kumari. Ia menyadari cepat atau lambat Kumari pasti akan menelpon sang ibu untuk menanyakan kondisi kesehatannya. Namun walaupun begitu, tanpa disadari Ramakrishna, Ali juga melakukan pengawasan kepada tetangga Kumari. Sehingga saat mereka bertelepon, Ali langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pelacakan. Di luar dugaan, lokasi telepon malah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Dan ternyata sebelum Kumari melakukan panggilan, Ramakrishna sudah lebih dulu meminta bantuan kepada seorang temannya yang merupakan hacker untuk menyamarkan lokasi mereka. Sadar jika teknik penangkapan yang dilakukannya tidak signifikan, Ali merasa jika ia harus merubah pola pikirnya. Dan melalui latar belakang Ramakrishna yang pernah terlibat penyisiran ke pemukiman Naxalite, Ali sangat yakin jika ketiganya akan bersembunyi di daerah tersebut. Sedikit penjelasan tentang kelompok Naxalite. Naxalite adalah kelompok masyarakat yang sering melakukan pemberontakan kepada pemerintah India. Mereka selalu bekerja sama untuk melakukan pengintaian kepada anggota polisi yang memasuki wilayah mereka. Dan jika benar-benar menemukannya, kelompok militan tidak akan segan-segan untuk membunuh secara terang-terangan. Benar saja apa yang diprediksi Ali sangatlah tepat. Saat di perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Ramakrishna, Raffi dan juga Kumari yang ternyata sudah mengarah ke pemukiman Naxalite. Ketika sudah bersiap melakukan penangkapan, Ramakrishna dengan sigap melemparkan batu ke arah kawanan lebah.
Dan memanfaatkan kesempatan itu, ketiganya berhasil meloloskan diri dengan melewati kawasan hutan. Menyadari jika tidak mungkin melakukan penelusuran lebih jauh, Ali meminta bantuan kepada 3 anggota Naxalite yang keluarganya pernah menjadi target penangkapan Ramakrishna. Memanfaatkan kebencian mereka, Ali membuat kesepakatan dengan ketiganya. Ia mengatakan jika mereka bisa membunuh Ramakrishna yang sedang bersembunyi di dalam desa. Namun terkait Raffi dan juga Kumari, Ali meminta agar keduanya diserahkan secara hidup-hidup. Di sisi lain, Ramakrishna ternyata memiliki seorang kenalan Naxalite bernama Sivaya. Beliau bertempat tinggal di dusun teratas atau tepatnya di wilayah perbukitan. 15 tahun yang lalu, Ramakrishna pernah ditugaskan melakukan penyisiran ke kebun ganja yang lokasinya bersebelahan dengan kediaman Sivaya. Awalnya Sivaya dituduh sebagai salah satu pelaku. Namun setelah menerangkan jika dirinya tidak terlibat, Ramakrishna dengan bijak melepaskan Sivaya dan membebaskannya dari tuntutan hukum. Dari siaran televisi yang tayang sejak tadi malam, Sivaya sudah mengetahui maksud kedatangan Ramakrishna. Dan setelah dijelaskan semuanya, ia pun mempersilahkan Ramakrishna untuk bersembunyi sampai masa pemilu selesai. Kumari yang sedang menstruasi meminta bantuan kepada Raffi untuk membalikan pembalut ke pusat pasar. Namun tanpa disadari, ternyata kehadiran Raffi sudah diintai oleh salah satu anggota Naxalite yang bernama Mali. Setelah mengikutinya, Mali langsung melakukan panggilan kepada seorang rekannya. Namun sebelum benar-benar menyampaikan lokasinya secara rinci, Mali sudah lebih dulu disekap oleh Ramakrishna. Melalui box pemancar televisi, Ali berpikir jika Ramakrishna pasti menonton siaran berita yang menampilkan tentang perburuan mereka. Dan setelah memanggil teknisi, didapatkanlah informasi jika TRP saluran berita dengan tingkat paling tinggi berasal dari pemukiman yang ada di kawasan perbukitan. Dan karena lokasi rumah Sivaya berada di puncak paling ujung, Ali sangat yakin jika ketiga tersangka pasti bersembunyi di rumah tersebut. Namun di sisi lain, karena menyadari jika rumah Sivaya merupakan lokasi strategis, Ali sangat yakin jika kedatangan mereka sudah diketahui oleh Ramakrishna yang memantau dari kejauhan. Untuk memancing ketiganya menyerahkan diri, kepolisian mulai menahan seluruh anggota keluarga. Dan bersamaan dengan pertanyaan yang dilayangkan media, Chinu akhirnya angkat suara tentang kebenciannya kepada sang ayah. 2 tahun yang lalu, kepolisian kota Bomali pernah menangkap seorang pria yang merupakan orang tua dari temannya Chinu bernama Puja. Puja sangat yakin jika ayahnya bukanlah seorang kriminal. Dan karena alasan itulah, ia pun meminta bantuan kepada Chinu agar mengatakan kepada Ramakrishna untuk membebaskan beliau. Namun karena sebuah kepentingan, ayah Puja akhirnya dieksekusi mati seperti skenario pembunuhan yang terjadi di awal film. Kepada media, Chinu juga mengatakan jika hari ini ia seharusnya mengikuti pertunjukan tari yang sudah dinantinya selama 1 tahun. Namun karena keegoisan sang ayah, ia pun harus melupakan mimpinya tersebut. Intinya dalam pernyataan Chinu, Ramakrishna merasa sangat menyesal dan begitu terpukul. Ia tidak menyangka karena tugas yang dipikulnya, ia malah mendapatkan kebencian dari putrinya sendiri. Kepada Pramod, Ali mengatakan jika mereka sudah mendapatkan lokasi persembunyian ketiga tersangka. Namun untuk mendapatkan mereka dibutuhkan waktu kurang lebih 10 jam atau saat jam mereka sedang tertidur. Di luar perkiraan, Nagavali yang mendengarkan percakapan malah mengatakan kepada media jika kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku. Dan tidak kurang dari 2 jam ketiganya dipastikan sudah akan berada di pengadilan. Menyaksikan kebodohan anak buahnya, Pramod berpikir jika ia harus menyulap berita tersebut menjadi kenyataan. Dan dengan memerintahkan kepolisian, ia pun membuat sandiwara penangkapan palsu dengan menjadikan orang lain sebagai tersangka. Di luar perkiraan, ternyata sandiwara yang dibuat Pramod berhasil mendapatkan kepercayaan dari seluruh kelompok kasta Dalit.
Mereka yang awalnya akan mengalihkan suara ke pihak oposisi kini kembali menyuarakan dukungannya kepada Pramod. Pagi hari Ali menyaksikan dari kejauhan jika Ramakrishna akan pergi ke arah hutan. Dan tidak mau melepaskannya begitu saja, Ali dan seluruh timnya langsung melakukan pengejaran. Karena si Faya berusaha melindungi mereka, Raffi dan juga Kumari memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun saat sudah tiba di lokasi hutan, mereka semua dikejutkan dengan pemandangan mengenaskan yang dimana Ramakrishna telah tewas gantung diri. Ternyata setelah menyaksikan berita penangkapan palsu, Ramakrishna mulai membuat sebuah rencana. Dengan mengalihkan perhatian Ali yang sedang melakukan pengintaian, ia pun lebih dulu melakukan pelarian ke arah hutan. Dan puncaknya untuk mematahkan sandiwara penangkapan palsu yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Ramakrishna akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Di ponselnya Ramakrishna membuat video pernyataan sebelum kematiannya. Dan ternyata video tersebut telah dikirim kepada sang istri melalui pesan WhatsApp. Tidak mau masalahnya menjadi runyam, Ali langsung memerintahkan anggotanya mendatangi kediaman Ramakrishna. Dan setelah menghapus video tersebut, ponsel sang istri langsung dihancurkan untuk menghilangkan semua barang bukti. Setelah memberitahukan kejadian yang terjadi saat ini, Pramod tetap memerintahkan Ali untuk membawa jasad Ramakrishna bersama Raffi dan juga Kumari. Dengan mengancam keselamatan keluarga mereka, baik Raffi maupun Kumari, keduanya dipaksa menandatangani sebuah surat pernyataan. Yang dimana di dalam surat tersebut menjelaskan jika Ramakrishna tewas bunuh diri setelah berada di lapas. Pada akhirnya karena tekanan yang sangat merugikan baik Raffi maupun Kumari, keduanya terpaksa menandatangani surat pernyataan. Namun setelah kasusnya dibawa ke pengadilan, hal mengejutkan kembali terjadi. Tanpa terfikirkan Ali sebelumnya, Ramakrishna ternyata sudah mengirimkan video pernyataannya kepada polisi senior yang tak lain adalah Murti. Dan kepada Dewan Hakim, Murti langsung menyerahkan video tersebut. Dalam video itu Ramakrishna dengan jelas memaparkan semua kronologi kecelakaan. Mulai dari Rahul yang mengendarai mobil jeep sampai korban yang dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Intinya dalam video itu Ramakrishna menjelaskan jika kematian Raja Rao bukanlah unsur kesengajaan. Mereka sudah berusaha menyelamatkan namun nyawanya tidak bisa tertolong. Di ujung pesannya, Ramakrishna bermohon agar Dewan Hakim melanjutkan penyelidikan dengan menyerahkan kasusnya kepada Badan CBI. Karena bagaimanapun penyelidikan yang dilakukan kepolisian memiliki unsur kecurangan terkait kepentingan politik penguasa. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Dewan Hakim setuju untuk mengabulkan permintaan Ramakrishna. Dan bersamaan dengan hal itu, Murti juga kembali menemui Ali dan memberikan sebuah video yang dikhususkan untuk dirinya. Dalam video tersebut, Ramakrishna mengatakan jika bukti yang ditemukan Ali di WhatsApp sang istri hanyalah sebuah pancingan. Karena sebenarnya video pernyataan sudah lebih dulu ia kirimkan kepada Murti. Dan intinya dalam pesannya Ramakrishna memperingatkan Ali agar ia bersiap menghadapi komisi penyelidikan yang akan dilanjutkan ke Badan CBI. Kepada keluarganya, Ramakrishna juga membuat video permintaan maaf terkhusus kepada Chinu. Ia mengatakan jika dirinya sangat menyesal belum bisa menjadi ayah yang terbaik. Namun walaupun begitu, untuk menegakkan keadilan sekaligus menebus rasa bersalahnya, Ramakrishna siap menjadikan dirinya sebagai korban untuk dijadikan barang bukti. Di akhir film, Pramod yang kembali meraih kemenangan dalam pemilu mengatakan kepada Ali jika ia tidak perlu khawatir. Karena bagaimanapun dengan kekuasaan yang dipegangnya saat ini, Pramod bisa mengendalikan 42 departemen terkait. Termasuk salah satunya adalah Badan CBI. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.